Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, Bro and Sis. Ini kita malam ini kedatangan tamu-tamu pakar-pakar logistik. Kita akan berdialog santai tentang logistik, tentang kehidupan kita saat ini. Ya, di sini juga dihadiri beberapa teman-teman dari Alfi, terutama Alfi Jabar, Jawa Barat, dan Alfi DKI Jakarta. Untuk kita bisa mulai acara podcast hari ini, kita bisa mengulas beberapa hal yang mungkin menjadi intro pembicaraan kita nih dengan Ketua Umum PW Alfi DKI Jakarta, Jawa Barat. Acara ini live YouTube, mudah-mudahan bisa dinikmati oleh teman-teman anggota Alfi Indonesia, seluruh Indonesia, Selindo. Selamat malam Pak Adil Karim, Ketua Umum DPW Alfi Jakarta. Selamat malam Pak Tris. Alhamdulillah. Selamat malam Muhammad Nuh. Selamat malam Pak Tris. Apa kabar Pak Nuh? Baik. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol santai nih Pak Adil, Pak Nuh. Ini kan situasi makin nggak pasti, terutama bisnis logistik Pak Nuh. Katanya sih kata Om Irfan sekarang nih zamannya lagi kita bicara value added, bicara bonus. Tapi sebenarnya lebih penting mana service atau value added. Gitu. Karena Pak Irfan teman kita ini dia ke dokter gigi dapat bonus, ngajuin copot gigi satu disuruh cabut dua-duanya kalau mau gratis katanya. Sesuatu yang nggak enak tuh value added gitu. Nah situasi ini sekarang kita value added juga belum tentu enak gitu katanya. Jadi kalau kita bicara logistik saat ini kita bicara value added kita tekor. Kalau kita bicara nggak value added kita nggak laku gitu Pak. Nah kalau situasi yang dihadapin teman-teman kayak apa sih sebenarnya di Jawa Barat sama DKI? Ya kita pengen tahu juga nih Pak Adil di DKI kayak apa, Jawa Barat kayak apa. Kita mulain diskusi santai aja nih Pak Adil Pak. Nuh, gimana nih Pak Adil dulu nih kita pengen tahu nih Pak Adil. Apa sih yang terjadi saat ini Pak Adil di dunia logistik kita terutama di masa pandemi? Ada pandemi, nggak ada pandemi, apakah memang susah, apalagi ditambah pandemi makin susah, gitu kan? Susah-susah senang, apa senang-senang susah? Nah ini kita bahas-bahas Pak Adil. Gimana Pak Adil? Ayo Pak Adil kita ulas-ulas Pak Adil, ya teman-teman mungkin bisa dapat pengalaman dari apa kita berbagi pengalaman nih Pak Adil. Silakan Pak Adil. Ya, terima kasih Pak Tris. Kalau kita bicara logistik, ini memang logistik ini kan juga bagian dari penggerak ekonomi. Tentunya memang di saat pandemi ini kita harus hidup bertahan dulu lah. Hidup bertahan. Bagaimana cara bertahan kita? Tentunya kita harus melakukan inovasi-inovasi baik internal maupun yang lainnya. Misalnya kita mulai berinovasi, kita komunikasi kita nggak perlu berangkat lagi keluar, sekarang ini sudah ada bisa dengan meeting Zoom ataupun dengan apa segala jenis macamnya, dan kita memang dari sisi perusahaan kita harus menguatkan ikat pinggang. Jadi selama ini kita bisa jor-joran, kayaknya udah nggak bisa lagi karena kita cuma tinggal bertahan hidup gitu. Perjoran juga kan susah Pak ya. Kalau kita ikat pinggang juga susah, yang jual ikat pinggang udah nggak ada juga Pak. Gimana nih Pak Dir? Kalau logistik yang paling tersiksa banget nih Pak Dir nih. Nah makanya kita kan di masa pandemi ini walaupun logistik dikasih tempat sama pemerintah untuk bisa tetap jalan, tetapi kan kita bicara global. Negara-negara lain juga mengencangkan ikat pinggang dan memang semuanya lagi susah gitu. Tetapi kita memang tidak bisa hanya sekedar merasakan susahnya, kita harus juga melakukan lompatan-lompatan. Nah, kalau bicara pandemi ini, masalah inovasi, tentu kita bisa, kalau selama ini kita berbicara menghandle-nya dengan secara tradisional, tentunya di masa pandemi ini mulai start kita lah untuk berbicara by online, by digitalisasi, sehingga memang apa yang harus kita lakukan, paling tidak begini. Kalau kita bicara digitalisasi, kalau kita bicara dari cross border import, seperti DU selama ini kita ambil messenger kita berangkat ke pelayaran membawa uang sekantong. Memang nggak semuanya ada masalah, tetapi kalau ada masalah di jalan kan jadi masalah bagi perusahaan lagi. Nah, makanya kita mendorong
untuk masuk ke digitalisasi secara terintegrasi dalam satu sistem. Nah ini harus kita dorong. Itu kan merupakan value added juga bagi kita. Ya efisiensi ya. Efisiensi. Bukan hanya berapa besar efisiensinya. Sebenarnya sederhana kita hitung. Sangat sederhana. Tetapi yang paling penting efisiensi waktu itu yang harus itu pada lebih intinya besar. memang efisiensi dan transformasi harus dipikirkan teman-teman ya di Jakarta, terutama yang memang paling sekarang ini kan jadi sentra tuh Pelabuhan Tanjung Priok itu kan pusat kegiatan pengapalan internasional dari sana, dan teman-teman kita di Jakarta juga banyak yang sebetulnya yang harusnya bisa melakukan kegiatan tapi sekarang mengalami kesulitan ya gitu. Nah kalau di Jawa Barat ada dampak nggak Pak Nuh? Seperti apa nih? Karena kan Jawa Barat juga masih pakai Pelabuhan Tanjung Priok nih Pak Nuh ya. Baik, terima kasih Pak Tris. Saya pikir pertama saya melihat orang-orang logistik ini orang-orang cerdas gitu ya, orang-orang pilihan dan sifatnya adaptif. Artinya situasi apapun kita bisa melakukan adjustment. Bahwa persoalan pandemi ini adalah menjadi concern seluruh dunia, tapi sih saya melihat Jawa Barat ini ya sebetulnya kita bisa memaksimalkan. Artinya kita ini sebuah provinsi yang besar, di sini ada banyak komoditi unggulan. Ya bagi saya seorang forwarder itu jangan cengeng gitu ya, jangan cengeng, harus tahan banting. Oh itu dan mesti itu. Saya pikir Ini profilnya dua-duanya udah kelihatan tahan banting, udah masuk Sama-sama botak ya kan, udah dibanting-banting. Dibanting masalahnya. Dan ya perlu teman-temannya pahami bahwa kita ini dengan pemilik barang itu menjadi sebuah kesatuan. Artinya pemilik barang jangan belagu, forwarder juga jangan belagu. Selama ini kan kasihan nih nasib kita forwarder. Iya betul. Kompetisinya tuh bukan di services, tetapi kompetisinya siapa yang paling lama ngutangin. Iya, nah ini kan nggak sehat nih. Dan murah ya. Dan murah gitu. Kalau mau murah ya jangan minta selamat. Jadi kalau bicara ngutang, itu yang bisa bertahan yang punya modal kuat dong ya. Iya. Nah ini yang mesti disikapin nggak sebetulnya Pak Adil, sama juga pasti kan nih kondisinya kayak gitu tuh. Iya, sama kondisinya. Sebenarnya kan anggota-anggota DKI itu banyak beroperasinya di Jawa Barat. Dengan notabene bahwa industri kan ada di Jawa Barat gitu loh. Tetapi itulah kecerdasan DKI, para anggota kami bisa mengambil porsi yang di sana. Tetapi kan kata Pak Nuh banyak anggota Jabar sebetulnya pindah ke DKI itu. mungkin gini, kenapa pindah mungkin kalau ketua DKI-nya smiling kali ya. Pak Adil udah mulai gelisah. Silakan ngerokok Pak Adil, enggak apa-apa Pak Adil. Enggak, saya udah enggak ngerokok lagi, udah berarti ngerokok. Oh, siap. Nah, Pak Nuh, ini kan di DKI punya Tanjung Priok, ya kan? Kita dengar Jawa Barat akan punya Patimban katanya akan besar. Ya. Seberapa jauh nih Pak Patimban bisa mendorong Alfi Jawa Barat berkembang, dan bagaimana nanti dengan teman-teman Pak Adil di Jakarta? Nah ini kan sebetulnya jadi suatu pemikiran bahwa kalau pindah Jawa Barat apa DKI akan semakin susah. Nah ini gimana menurut Pak Nuh nih Patimban ini? Ya baik, jadi saya lihat karena DKI ini sebetulnya kan kakak pertama kita ya. Jadi bagaimanapun kalau kakak pertama itu kita kasih karpet. Tetapi ya bahwa Jawa Barat pun tidak mau ketinggalan tentang potensi. Artinya kalau kita belajar tentang pelabuhan, sebenarnya desain pelabuhan Tanjung Priok itu udah produk lama gitu. Itu kan kita tahu di desain zaman Belanda dan jangkauannya itu luas. Tapi saya nggak tahu sekarang ketika bicara ekspansi akan kesulitan. Makanya mereka melakukan reklamasi dan sebagainya. Nah, kita tidak mau kejadian itu terulang di Jawa Barat. Artinya Jawa Barat ini jadi sesuatu yang menarik, yang seksi, dan kita ini yang make overnya gitu loh. Sehingga saya yakin mudah-mudahan Patimban ini bisa lebih unggul dari Jawa Barat. Tapi pastinya Pak Nuh juga nggak akan ninggalin teman-teman DKI ini pasti harus berkolaborasi ini kakak kita ini. Pak Adil udah bisa gimana tuh dengan Pak Adil? Soalnya kan selama ini sebelum ada Patimban kan Jawa Barat juga ada di Numpang di Patimban.
Berarti harus berbagi dong. Ya, harus berbagi. Nah, inilah pentingnya kolaborasi. Kan? Dan ini saya pikir memang harusnya sih contoh yang positif ya, DKI dengan Jawa Barat kan beririsan. Sebetulnya industri juga sebetulnya bukan mengandalkan hanya manufaktur. Banyak yang bisa dikembangkan kan kalau kita lihat itu ya. Cuma sekarang kan teman-teman kayaknya hanya mengandalkan, kayaknya kok manufaktur yang jadi andalan gitu kan. Padahal banyak sebetulnya yang bisa diolah. Jadi kalau kita lihat tuh kadang-kadang yang jadi fokus itu kalau industri manufaktur ditujunya semua ke sana. Padahal nggak ada yang menuju ke logistik agrobisnis gitu, logistik yang lain gitu. Menurut Pak Adil atau Pak Nuh gimana nih? Pak Adil dulu deh, gimana Pak? Ya memang selama ini pebisnis logistik cuma baru melihat pelabuhan saja. Itu terjadi di seluruh Indonesia. Padahal kan bisnis di luar jauh lebih besar. Jauh lebih besar, mau main di mineral dan sebagainya. Itu bukan hanya sekedar di pelabuhan. Tetapi kan kita sebenarnya masih banyak bisnis-bisnis lain. Nah inilah kita dengan pembelajaran, ada pembagian. Saya yakin nanti terjadi pembagian jatah pelabuhan, karena kan udah pasti Patimban itu kan punya ID port nanti. Tentu jatahnya saya yakin jatahnya Tanjung Priok akan berkurang. Nah, tetapi yang harus dipikirkan sama pelabuhan Tanjung Priok maupun juga Patimban, ini mereka harus bicara layanannya, mutu layanannya gimana. Sehingga, dan kita berharap juga teman-teman logistik jangan hanya sekedar melihat pelabuhan, jangan hanya sekedar melihat bandara. Karena kosnya itu kan juga sebenarnya sedikit, kecil. Masih banyak potensi di luar pelabuhan yang bisa dikelola. Pak Nuh bisa melihat itu nggak kira-kira Pak Nuh? Banyak Jawa Barat sebenarnya kan Pak Nuh ya? Banyak, ada pergudangan, bisa buat PLB dan sebagainya. Pak Nuh juga ini sekarang boleh dibilang kan Jawa Barat juga sebagai pusat industri tekstil, pusat boleh dibilang agrobisnisnya Pulau Jawa cukup besar Jawa Barat itu. Malah dulu boleh dibilang kalau sentra beras di Kerawang itu, Jawa Barat tuh. Nah ini Pak Nuh melihat peluang kalau industri logistik ke sana mudah atau enggak sih sebenarnya kalau pelaku logistik harus beralih dari pelabuhan ke industri yang lain gitu. Hambatannya di mana dari sisi pelakunya, memang dari sisi industrinya bergeser itu nggak gampang juga ternyata gitu. Apa memang industrinya susah atau memang pelakunya yang susah? Menurut Pak Nuh gimana Pak Nuh? Ya, saya pikir seperti saya bilang di awal bahwa pelaku logistik itu pintar-pintar gitu ya, elastis, dan peluang di Jawa Barat kalau kita bicara konteks di luar pelabuhan, ya ini menjadi sebuah opportunity baru ya. Kalau kita bicara misalnya banyak kawasan-kawasan industri yang berada di Jawa Barat. Industri itu butuh pemain logistik, gitu ya. Artinya kita bisa kolaborasi antara industri dengan pemain logistik. Contoh misalnya banyak industri yang ketika dia melakukan perencanaan tanpa melibatkan pelaku-pelaku logistik, akhirnya bicara in total itu akan menjadi mahal gitu. Makanya ya kita berharap kolaborasi dengan industri ini bisa terjalin dengan baik. Ada check and balance lah. Saya kira demikian. Kalau kita lihat sekarang saya melihatnya kalau Jakarta sama Jawa Barat ini kan jadi role model sebetulnya untuk seluruh provinsi Indonesia gitu. Dan kalau di Jawa Barat sama DKI itu bisa melakukan suatu perubahan, ini akan bisa menjadi pemicu buat daerah lain melihat contoh itu bisa melakukan perubahan. Kalau import kan hanya terpusat di Jakarta, Surabaya, Medan gitu. Ya kalaupun Makassar nggak banyak juga gitu. Semarang. Artinya masih Jawa dan Sumatera, sedangkan yang di timur itu kan masih sulit-sulit juga sebenarnya. Ya memang dunianya kayak gitu sih, yang ke timur makin susah. Tapi kan kalau kita hanya ngandelin di barat lama-lama resource-nya habis juga gitu. Kita pindah ke timur juga belum bisa ada yang dikerjain gitu kira-kira. Ini yang kadang-kadang kalau saya sih mikirnya kasihan juga ya kita kalau teman-teman nggak bertransformasi tadi. Dan bertransformasi Pak Nuh bilang kita sebetulnya punya potensi orang-orangnya cerdas-cerdas. Tapi mungkin pengetahuan kita masih terlambat sehingga memang dunia pendidikan itu perlu dibangun. Alfi itu punya dunia pendidikan kan, salah satunya Alfi Institute. Kita lembaga sertifikasi punya. Pak Adil ini salah satu dosen di sana juga, Pak Nuh juga pernah belajar di sana. Menurut
Pak Adil, peran Alfi Institute kira-kira untuk ngebangun kecerdasan pelaku logistik ini seperti apa yang diharapkan nih Pak Adil? Ya. Kalau kita lihat sejarah Pak Tris, bahwa Alfi itu dulu zaman itu Gafeksi dibentuk, itu ada tiga entitas dari AMKU, MKL dan BIM Gudang, itu jadikan satu, itu namanya Gafeksi. Dan pada waktu itu juga tahun 89 dibuatlah Infa Institute. Itu bapak-bapak kita dulu, para senior dan pendahulu kita sebagian memang sudah berpulang. Mereka sebenarnya sudah memikirkan bagaimana Alfi dan anggotanya maupun dunia usaha lain itu bisa mendapat knowledge, pengetahuan dari Alfi Institute namanya sekarang. Alfi Institute perannya sangat besar untuk meningkatkan, artinya di Alfi Institute itu ada sharing pengetahuan, sharing knowledge, dan kita berstandar untuk kursus basicnya itu standar UNSK, sedangkan diploma dan higher diploma itu yang saya titik poin itu Pak. Kita Alfi Institute sebelum ada sekolah logistik, sebelum ada akademi logistik, Alfi itu udah ada loh. Udah ada dan kita skala internasional tuh. Ya kan Pak Nuh ini lulusan sana juga gitu. Ya kan sebetulnya lebih hebat daripada orang-orang yang lulus di universitas tuh logistik gitu. Nah, cuma masalahnya gini Pak. Banyak anggota kita tidak menyadari bahwa kita bukan kurangnya sosialisasi dan sebagainya. Justru untuk di Alfi Institute itu kita 25 orang staf OP itu udah pernah ikut belajar sama kita. Bayangin. Artinya regulasi itu jangan hanya bicara regulasi saja, mereka harus tahu proses bisnisnya bagaimana. Karena gengsinya kurang kalau sekolahnya di Alfi Institute dengan kalau di sekolah umpamanya logistik yang terkenal gitu, universitas atau akademi logistik terkenal. Menurut Pak Nuh gimana? Ya, saya pikir kalau memperdalam sebuah ilmu dalam sebuah industri logistik itu wajib. Karena bagaimanapun kita ini kan di samping services kita juga problem solving. Artinya masing-masing individu ini harus menguasai, kita ini 3 matra loh. Ibaratnya darat, ada laut, ada udara, dan kereta api, ada kereta, gitu loh. Dan ilmu nggak ada habisnya kan? Dan ilmu nggak ada habisnya, artinya tanpa sosialisasi pun harusnya itu memang menjadi sebuah selling point kita. Kita berhadapan dengan multi customer, multi karakter, jadi kita harus dibekali ilmu yang mumpuni. Nah ini yang menarik juga, saya melihat Alfi DKI cukup aktif dengan Alfi Institute-nya banyak jadi dosen. Saya dengar juga Jawa Barat ada yang namanya Jawa Barat Logistic Education Center nih. Ya. Visinya Pak Nuh bikin jelek ini gimana nih Pak Nuh? Itu Ya. ngebangun pelaku logistik juga kan pastinya? Ya itu sebelum kita bertempur dalam tanda kita berhadapan dengan customer ya, kemampuan strategis dan sebagainya itu harus kita bekali. Makanya jelek ini hadir untuk memberikan ruang-ruang yang perlu diisi, gitu. Masih kurang. Dan industri logistik ini sudah sejajar saya pikir dengan industri lain. Kalau dulu bicara orang mungkin cita-cita mau jadi bankir, mau jadi insinyur, mau jadi dokter. Nah sekarang saya melihat banyak orang udah punya cita-cita menjadi pelaku logistik. Itu menarik Bang. Pakar logistik. Karena begini, saya melihat juga dulu kalau namanya driver orang yang nggak sekolah, putus sekolah. Sekarang jadi berikan Padil, ternyata orang yang bersekolah. Karena yang nggak sekolah udah artinya harus dibangun terus kan. Kalau orangnya pendidikannya kecerdasannya dibangun, industrinya juga mesti dibangun. Setuju Padil ya? Dan itu dunia pendidikan sebetulnya kan harus ngebangun juga dunia industrinya semakin berkembang. Nah, menurut Padil gimana tuh Padil? Ya makanya sebenarnya sih bukan sejajar logistik. Logistik itu terdepan kalau menurut saya. Karena kan kita bukan hanya sekedar logistik barang. Kan orang juga logistik, passenger, data, keuangan. Dari segala segmen ini itu ada logistiknya. Tetapi memang itu tadi di awal memang seperti anggota DKI lah, belum semuanya masuk ke dalam pendidikan yang kita siapkan. Karena dengan tanda kutip mereka hanya memikirkan bagaimana cuma cari uang, bagaimana hanya bekerja. Tanpa mereka sadarin bahwa knowledge ini harus terus mereka dibangun. Karena jadi begitu ngebangun bisnis, cari uang harus diimbangi dengan ilmu dan jaringan. Pastinya begitu kan. Artinya dengan Pak ilmu dan jaringan nggak diperkuat, maka bisnis itu akan melemah. Menurut Pak Nuh pengalaman di Jawa Barat gimana kondisi seperti itu Pak Nuh?
Iya, saya pikir dengan dinamisnya anggota kita dan alhamdulillah kita ini punya spesialis masing-masing, Patris. Jadi ilmunya itu bukan lagi spesialis, tapi saya pikir sudah super spesialis. Kalau saya analogi, bayaran dokter umum, dokter spesialis sama super spesialis itu kan beda. Jadi ini menjadi sebuah peluang karena multi aktivitasnya logistik dan masing-masing alhamdulillah teman-teman di Jawa Barat itu sudah mengambil celah masing-masing sehingga kita relatif kondusif, tidak melakukan saling serang-serangan. Itu poinnya tuh, celah itu paling enak memang Pak Adil ya. Celah-celah itu, nah celah itu yang dimanfaatin teman-teman Jawa Barat itu memang artinya suatu bisa celah tadi ada peluang. Nah peluang itu memang harus bisa dicari dengan kepekaan. Kepekaan bisa dibangun, bisa dikembangkan dengan kita sensitivitas dalam berkomunikasi, sensitivitas dalam berilmu gitu kan. Nah itu kalau saya lihat teman-teman kita ini seharusnya memang punya kepekaan lebih dalam mencari ilmu dan mengembangkan sensitivitas dalam menganalisa bisnis gitu. Menurut Pak Adil sendiri situasi sekarang ini sebetulnya yang salah industrinya atau pelaku logistik, maksudnya industri logistiknya atau pelaku logistiknya yang mengakibatkan bahwa orang itu kurang sensitif. Artinya gini, dulunya mungkin kondisi terlalu nyaman, begitu susah jadi orang bingung baru mikir gitu kan. Nah, apa yang sebenarnya itu atau memang karena pelakunya yang memang kurang dalam respon itu? Menurut Pak Adil gimana tuh? Sebenarnya kan kalau kita lihat pelaku logistiknya atau pelaku industrinya, kalau saya sih sebenarnya pelaku logistiknya kita ini anggota kita. Sederhana saja seperti contoh DKI. DKI itu dari 1.400-an anggota yang aktif, dia lebih kurang 60-an% itu hanya mengandalkan PPJK. Terlalu nyaman. Mereka seolah-olah bahwa PPJK itu adalah suatu kehidupan yang pasti dan abadi, tidak. Kalau kita bicara logistik, PPJK itu adalah bagian dari kegiatan logistik itu. Karena itu bagian supply chain. Supply chain itu luas banget sebetulnya. Supply chain itu luas. Jadi kalau kita cuma ngandelin MK kecil banget. Kecil, itu sangat kecil banget. Tetapi sampai sekarang itu masih dijadikan suatu main bisnis dia. Seharusnya kita udah berapa kali menghimbau, kita berharap ini bergeser mereka. Bisa bergeser, tentunya itu makanya kita himbau terus dengan kesiapan tenaga sumber daya manusia itu dengan knowledge itu ada tambahan. Inilah pentingnya kita dalam podcast ini berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan ya Pak Noh Fadil kan. Tujuannya adalah sebetulnya membuka pikiran, membuka hati bagaimana kita lebih feelingnya lebih pas untuk bisa berinteraksi dengan kondisi lapangan, kondisi lingkungan begitu kan. Nah Pak Noh ini kan juga punya usaha, ya, usaha di bidang logistik juga. Dan Pak Noh jenuh nggak sih Pak Noh? Usaha logistik? Saya justru makin lama makin bergairah. Wih, makin bergairah ya. Kenapa tuh? Kan orang bilang susah. Karena gini, saya yakin logistik ini bisa bikin kita jadi kaya raya. Ini saya. Ini menarik ini. Gitu loh. Kenapa bisa jadi kaya raya, Bano? Sementara orang pada teriak jadi pemain logistik itu susah. Dan yang menarik lagi, kenapa banyak perguruan tinggi mau bikin fakultas logistik, kurikulum logistik, kadang itu dunia susah katanya kan, bener juga sih Pano bahwa orang bisa jadi kaya tuh Padil. Padil setuju Padil, Pano Padil. Gimana Padil? Berarti Padil juga happy juga dong. Ya namanya kalau kita satu berusaha pasti kita terus mencari opportunity. Kalau bicara kaya raya, nanti jadi pertanyaan sama orang ini kaya raya gimana nih ada dari kutip nih, gitu. Kira-kira gini, artinya bukan bicara. Tapi kaya raya tuh bukan konglomerat loh Pak. Iya. Artinya kita bukan bicara masalah kaya rayanya, akan tetapi kita bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat bahwa masyarakat dunia usaha dan sampai masyarakat pemakai terakhir bahwa logistik ini sangat dinamis. Artinya ada opportunity, tetapi untuk bertahan yang benar orang-orang logistik ini kuat. Dan orang lupa Pak Adil bahwa logistik itu adalah sebetulnya industri pengabdian. Benar. Karena apa tadi udah disebutkan tuh. Ngutangin dulu. Ngabdi loh itu. Kita dibayar orang lupa bahwa industri pengabdian satu-satu di dunia cuma industri logistik. Ya kan, mestinya itu pemerintah concern sama sesuatu yang bersifat pengabdiannya lebih besar di situ.
Betul ya Pak Nuh Fadil? Sebenarnya tanpa disadari Pak Tris, industri-industri besar itu kita hutangin, itu kita ngasih subsidi itu. Iya makanya. Kita nggak dapat provisi juga dari kita ngutangin karena kita membayar saya cepat. pemikiran berbeda nih Pak. Gimana Pak Nuh? Gimana nih? Ya, sebenarnya itu kan persoalan bagaimana siapa yang membutuhkan dan siapa yang dibutuhkan. Ya. Pada satu sisi memang, Tapi bank orang butuh duit aja, bank ngasih susah-susah tuh. Tapi kenapa pelaku logistik forwarder mau ngutangin? Nah, Bank aja nggak mau makanya- gampang-gampang ngutangin tuh Pak Nuh. makanya kabur ini disitulah keahlian seorang logistician gitu ya. Logistician. Logistician ya. Nah, Kita bisa melihat dia ada kebutuhan besar di situ sehingga polanya yang kita rubah justru dia mungkin ngasih deposit ke kita tanpa kita harus ngutangin. Nah inilah seninya bagaimana melihat bargaining nih, lu butuh gua atau gua yang butuh lu. Nah kebanyakan teman-teman di logistik ini dia tidak paham posisinya bahwa dia itu partner, dia bukan subkon. Kalau selama paradigma subkon, Betul, ya itu. selalulah subkon ini nasibnya di bawah. di bawah. Tapi kalau Partner partner, sejajar. kita lihat dulu, ya kan? Bisa Kalau di atas volume kita gede, kadang. ternyata lu butuh gua, kan bisa dia deposit. Atau ada ketergantungan lain. Betul. Misalnya. Pada Saya intinya, setuju. kalau partner sejajar dong, Iya, berarti iya. kan sejajar. Anda butuh saya kasih pinjam, tapi Anda juga harus kasih kita juga sesuatu yang menguntungkan kita kan gitu ya Pak Dil. Setuju banget kan Pak Dil? Setuju. Gini, saya setuju sama Pak Nom. Saya merasakan juga di usaha saya awalnya memang saya kasih mereka bisa kita utangin lah. Tapi begitu kita bekerja dengan baik, mereka nyaman, kita berbicara lagi pada customer. Kita nggak bisa begini terus. Artinya kita harus di awal memberi value added pada mereka. Customer itu kan sifatnya trust. Bayangin, kita dikasih lepas menyelesaikan barangnya dari ratusan juta sampai miliar. Mereka bisa tidur nyenyak gitu loh. Nah, karena mereka sudah bisa kita buat nyaman, kita bisa nego ulang. Artinya kita bisa bicara lagi karena kita kan bermitra. Bicara lagi itu bisa kok dapat Itu yang angka saya yang sangat kagum dengan dunia logistik. Karena dulu saya sekolah Pak Nuh, Pak Adil nggak ada sekolah logistik. Tapi kita mengabdi logistik, saya juga sama, nggak sekolah logistik tapi mengabdi logistik. Karena itu pekerjaan mulia. Mestinya Pak Nuh, Pak Adil, saya ini masuknya jadi pahlawan logistik. Komen di taman. Kita ngutangin uang tamring, ngebantu orang kesulitan. Ya, betul. Kita justru mengayomi, melindungi loh para industri. Nah ininya mesti dipelihara pemerintah dengan baik, kira-kira gitu ya mestinya ya. Setuju. Dan dipelihara oleh customer pasti sebelum pemerintah melihara gitu kan. Sebenarnya saya gini Pak, saya suka berbicara sama teman-teman lain di DKI. Kalau kita itu selalu membantu orang, pasti kita didoain, ya kan didoain. Mereka merasa terbantu. Kalau rezeki itu kapan saja. Artinya kita ini selain logistik ini, dunia logistik, pelaku-pelakunya, selain kita mendapatkan hasil, kita hasil berbentuk material ya, berbentuk uang, tetap materi, tetapi kita juga ada hasil dalam bentuk akhirat. Alhamdulillah. Ya. Nah itulah tugas mulia makanya pelaku Tugas logistik. mulia. Dan di sini yang menarik sebetulnya Pak Nuh ya, pemerintah itu kan sudah begitu sekarang memperhatikan sekali industri logistik. Sekarang udah mulai kayaknya concern di industri logistik kan. Kita berharap sebetulnya juga pemerintah sudah memperhatikan kita, juga pelaku usaha yang tadinya sebagai industri klien kita, juga berpikir bahwa kita bukan sudah sebagai vendor lagi, tapi sebagai partner gitu. Artinya dalam partner jangan berpikir lagi bahwa industri kita ini yang akhirnya sebagai momok dibilang yang paling buat ekonomi kita jadi sulit karena biaya logistik tinggi gitu. Padahal kita tadi kalau cerita-ceritanya kan udah ngabdi banyak nih malah sebetulnya yang dikeluarin. Ya sebetulnya kalau menurut Pak Nuh biaya logistik tinggi apa benar dari logistik? Karena kalau kita tadi bicara-bicara kan justru kita udah ngeluarin uang banyak gitu. Malah kita sebetulnya di situ kan ya udah justru membantu industri yang utama yang punya barang itu untuk bisa mudahkan. Ya seharusnya bukan kuncinya bukan biaya tinggi, seharusnya biaya itu turun oleh pelaku logistik. Dan itu saya yakin nggak dibayar kan itu Pak, nggak ada bunganya, nggak ada bank kan gitu. Menurut Pak Nuh gimana tuh Pak Nuh? Sebenarnya apa sih yang terjadi ini? Kenapa biaya logistik tinggi? Padahal tugas mulia pelaku logistik sudah sangat besar sekali dalam mendukung kegiatan ekonomi di skala nasional maupun global gitu Pak Nuh.
Iya, jadi sebetulnya biaya logistik tinggi itu saya pikir masih koma itu Pak Tris. Logistiknya di industri mana gitu. Setuju. Atau kita misalnya bicara di industri consumer good, di industri otomotif, di industri migas, dari industri-industri lain. Jadi saya tidak begitu yakin bahwa biaya logistik itu tinggi karena saya nggak tahu itu survei dari mana, tetapi ya pola penerapan biaya logistik ini kan depend on objeknya gitu ya. Betul. Kalau kita ngangkut kerupuk ya saya pikir ya nggak mungkin mahal Betul. gitu. Kalau kita ngangkut otomotif itu wajar kita tinggiin karena barangnya ada nilai. Artinya seharusnya secara persentase biaya logistik itu tetap masih terkendali dibanding harga produksinya sendiri kan, betul kan Pak? Dan tidak menjadi suatu hambatan bahwa biaya logistik itu yang mengganggu sistem ekonomi nasional. Ya ini yang mungkin ya sangat perlu dipahami oleh banyak pihak bahwa logistik itu bukan momok yang selalu membuat biaya ekonomi tinggi gitu. Ya kan, jadi sebetulnya yang kita perlu ulas lebih jauh tadi ulasan dari Pak Adil sama Pak Anu. Sebetulnya masih banyak titik-titik yang kita perlu perhatikan dalam mengkalkulasi biaya logistik tadi, mendefinisikan biaya logistik. Ya kan, baik dari sisi komoditas, dari sisi pelaku maupun dari sisi sektornya kan begitu Pak ya. Nah, ini yang menarik lagi Pak. Jadi saya juga agak sulit sebenarnya kalau dalam bicara logistik itu ternyata kalau kita bicara logistik selalu aja kita nih jadi seperti yang menjadi kayak trending topiknya gitu loh. Kalau setiap isu itu selalu logistik menjadi trending topik korban gitu, victim, ya kan? Setuju nggak Pak Adil bahwa kita selalu memang bikin masalah yang selalu harus menjadi korban gitu? Atau kita memang selalu yang tidak punya daya sehingga selalu jadi korban? Kita bukan masalah tidak punya daya, tetapi sebenarnya memang harus dilihat secara komprehensif apa yang kata Pak Anu tadi. Biaya logistik mahal kan tergantung komoditinya. Tergantung daripada juga ruang lingkup lainnya. Nah, terkadang memang menyedihkan sih logistik ini. Kalau dianggap mahal, padahal ini bicara demand supply. Nanti kalau demand supply nggak seimbang dibilang, Pak demand supply ini nggak seimbang. Kita yang masalahnya sekarang Pak, kita tidak punya database yang benar. Sehingga kalau ada sesuatu akhirnya logistik jadi dianggap biang keladinya membuat mahal. Pan tidak juga. Kalau kita berbicara, kita masing-masing pengusaha, berapa sih angkanya sebenarnya yang kita jual? Sangat rendah, nggak masuk di akal gitu loh. Iya. Padahal ada sesuatu juga. Karena kalau kita bicara logistik kan bukan hanya antara industri dengan pelakunya saja. Ada masuk di situ ada dari kementerian lembaga terkait. Kita lihat dari sesi apanya yang dihandle. Kalau bicara perdagangan internasional, pasti ada dokumen-dokumen yang harus diselesaikan oleh importirnya dan harus diselesaikan oleh kementerian lembaga. Ini sekarang kan kementerian lembaga harus kita ukur juga sebenarnya berapa sih mereka bisa mengeluarkan SPI-nya dan sebagainya. Jangan disalahkan logistik. Nanti kalau kurang daging, demand supply, ternyata logistiknya dibilang mahal. Ya, jadi kuncinya adalah sebetulnya supply demand itu akan mempengaruhi biaya. Jadi selama tidak terjadi keseimbangan supply dan demand, maka itu akan terjadi biaya tinggi. Begitu terjadi keseimbangan supply demand, maka biaya itu bisa dikendalikan. Dan Pak Adil menekankan lagi bahwa sebenarnya di sinilah peran bagaimana database sangat menentukan. Dan saya dengar Pak Nuh Jawa Barat sudah berkolaborasi nih sama DKI Jakarta ngebangun teman-teman digabungin platform-platform untuk berkolaborasi Jakarta Jawa Barat bikin suatu ekosistem yang lebih terintegrasi Jakarta Jawa Barat ya kan bisa lebih mudah membangun anggotanya bisa lebih bisa mudah efisien dalam melakukan operasional maupun dari sisi kemudahan mereka bernegosiasi dengan tadi yang kita anggap pihak ketiga sebagai memvendorkan pelaku logistik maka menjadi partner. Sebenarnya apa sih Pak kolaborasi yang dituju teman-teman Jawa Barat sama DKI ini sampai menggabungkan platform-platform ini? Saya dengar ada 3 platform udah digabungin di Jawa Barat sama DKI ini. Waduh mantap juga ini. Ya jadi saya pikir begini, ya tetap DKI ini kan
kakak pertama kita ya. Kakak tua, tapi apa kakak pertama? Bukan buruk ya, bukan buruk kakak tua ya. Kakak pertama. Awalnya ini kan kita berangkat di kegelisahan ya, bagaimana kita selaku pengurus ini punya tanggung jawab moral terhadap anggota. Akhirnya saya bersama abang saya, Bang Adi, coba exercise, kita diskusi, kira-kira produk apa ataupun kemudahan apa yang bisa kita sounding ke anggota, sehingga asosiasi ini benar-benar bermanfaat. Ya, kita paham bahwa teman-teman sekarang lagi pada suffer, tapi yang jelas ini akan seleksi alam lah. Yang bicara logistik ini, pertama ya jangan mudah menyerah dan ya improve dan saling banyakin ngopi, Pak. Banyakin ngopi, banyakin teman, akhirnya banyak info, banyak peluang, Pak ya. Betul. Nah, Pak Adil gimana Pak Adil nih menanggapi kerjasama dengan Jabar? Mantap juga nih Pak Adil nih. Ya, kita kan di dalam masa pandemik ini kita kan harus berbuat sesuatu juga untuk anggota, untuk dunia usaha, untuk industri. Selama ini kan kesulitan juga industri-industri itu atau manufaktur dan sebagainya tidak ada ruang tracking dan tracing, nggak tahu di mana posisi barang. Nah, kita berpikir di masa pandemi ini kan sudah mulai dilakukan rapat virtual dan sebagainya. Nah, satu sisi memang pemerintah sudah mengeluarkan Impres nomor 5-nya tahun 2020 tentang National Logistic Ecosystem. Sudah namanya aja National Logistik, artinya bahasanya bahasa logistik gitu loh. Nah, kita sebagai orang-orang logistik harus berbuat sesuatu. Jadi kita lihat ada anak-anak bangsa yang membuat platform, kita lihat bagus, kenapa nggak kita kumpulkan, kita bersinergi, kolaborasi. Intinya sih kita membuat supaya lebih efektif dan efisien. Bukan tarif murah, enggak. Sebenarnya kalau kita bicara efisien, pasti tarifnya efektif. Artinya sesuai dengan apa yang akan dilakukan. Nah, dengan kolaborasi ini saya pikir suatu piloting lah, bahwa Alfi itu kan ada di 34 provinsi. Paling tidak DKI dan Jawa Barat yang bertanggan. Sebenarnya kan Jawa Barat dari DKI selalu crossing sebenarnya. Sebetulnya ada Banten juga nih, Nah, maksudnya ada Banten Banten ikut nih, gitu kan. Cuma Banten next pasti kita ajak lah. Siap. Gitu loh. Jadi ini yang paling dekat. Industri kan kalau tidak salah kan di areal mulai Bekasi ke atas ini kan ada lebih kurang 60-70% ada kontribusinya dari wilayah Jawa Barat. Dan untuk Banten dan Tengah DKI itu lebih kurang 30%. Saya nggak tahu angka pastinya, lebih kurang begitu. Artinya kita melihat dari kebutuhan truk, kebutuhan lainnya yang berangkatnya banyak dari sini. Nah, karena kita anggota DKI bekerja di Jawa Barat juga bekerja di DKI, kenapa nggak kita satukan? Kita tuangkan dalam satu ide-ide supaya kita bisa namanya kolaborasi. Nah, ini satu kata-kata yang menarik buat saya, ide kolaborasi. Ini sekarang agak santai, kita tadi serius banget Pak Adil, santai sekarang kita Pak Adil sama Pak No. Sekarang pertanyaan saya, kok bisa Pak Adil sekarang masuk di industri logistik? Nah Pak Nuh juga, kenapa kok bisa main di logistik? Apa sih bikin menarik? Saya tanya Pak Adil dulu nih ya. Kenapa kok sekarang? Padahal kan kalau kita cerita tadi gitu ya, oke tugas mulia gitu. Tapi kenapa begitu cinta Pak Adil, termasuk saya sebetulnya juga. Tapi kenapa Pak Adil, sekarang saya tanya secara pribadi, apa sih yang bikin Pak Adil cinta banget sama logistik? Saya sih Pak Tris jujur, sebenarnya dulu saya lebih kurang tahun 2000 itu udah malas main di forwarder dan sebagainya. Udah jenuh, saya jenuh. Saya memang mulai berangkat di tahun 94. Saya merasa jenuh di tahun 2000 lebih kurang. Dan saya sempat pulang ke kampung, saya udahlah mau main di kebun dan sebagainya. Tetapi ternyata saya nggak ada sekolah logistik, sama seperti Pak Tres. Saya cuma basic saya di ekonomi manajemen. Dan saya pikir waktu saya pulang kampung kembali ke Medan waktu itu, karena saya dari Medan, terus saya ke kebun lagi lihat. Tetapi saya ternyata makin bodoh dan makin kaku. Dan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga saya harus kembali lagi ke Jakarta, ya main lagi di situ. Karena apa? Logistik itu kan bisa melakukan segala segmen.
bukan bicara barang dan orang, tapi data, keuangan. Ini sangat besar segmentasinya. Nah itu segmen, bicara segmen, ya ide kenapa Pak Adil terlibat di sana, saya ambil titik poinnya adalah Pak Adil rindu dengan teman-teman logistik. Oh iya, udah Dan pastilah. rindu dengan teman-teman logistik itu ternyata begitu kuat. Dan di sini saya lebih kecilkan lagi sebenarnya. Orang-orang pemain forwarding itu solid loh ternyata, itu yang bikin rindu kayaknya. Ya kan, logistik luas, tapi kalau kita persempit ternyata dulu Gafeksi, Alfi sampai sekarang solid itu karena memang orang-orangnya memang enak dan kekeluargaannya tinggi. Nah, sekarang saya kasih Pak Nuh dulu nih, Pak Nuh setuju nggak kekeluargaannya begitu kuat di industri forwarding ini sehingga orang begitu cinta sama forwarding dan logistik? Ya, saya pikir kawan-kawan logistik solid, tapi pertanyaan Pak Tris tadi kenapa di industri logistik? Saya simpel, saya mau kaya raya, Pak. Saya mau kaya raya. Kenapa? Kita itu punya data, gitu ya. Ketika kita bicara masuk ke industri, data industri kita punya. Ini kan bagaimana persoalan kita mengolah. Betul. Kuenya besar sih sebenarnya. Mengasah ketajaman gitu ya. Jadi sekarang yang diolah, kalau kita lihat logistik adalah arus data, arus barang, arus uang. Iya. Jadi begitu arus barangnya kita udah mulai ngecil, arus data yang dimainkan nih. Betul. Iya kan ya. Jadi disitulah cintanya Pak Adil, arus data, harus mesti banyak temen nih kira-kira gitu ya. Nah ini yang mungkin Pak Nuh ini clue-nya memang cakep ini Pak Adil ya. Kaya raya Pak Adil. Berarti nanti kita harus ikut jadi kaya raya. Tapi umur masih nyampe. Tapi saya punya cerita satu Pak Kris. Benar, itu logistik itu orang-orang logistik solid. Walaupun kita sesama forwarder atau PBDK, ya saya perhatikan. Saya kan punya, di handphone saya punya grup yang selalu saya bantu anggota-anggota saya. Itu kalau ada satu masalah, mereka ngebantuin. Ada salah satu misalnya member masalah, mereka bantuin ngasih solusi dan sebagainya, ngasih informasi. Iya, itu kekeluargaan. Padahal kita ini bersama-sama berkompetisi. Betul. Dan itulah membedakan industri logistik dengan industri yang lain. Kalau di manufaktur, mereka saling ngejaga kerahasiaan. Kadang-kadang komunikasi itu dibatasin dengan kepala saingnya. Ya. Jadi kuncinya adalah kalau kita mau kaya raya, berbagi. Dan logistik itulah yang bisa membuat kita kaya raya. Karena kuncinya di logistik lah kita bisa berbagi. Kan gitu Pak Nuh ya? Karena tugas mulia tadi kan. Nah ini yang menarik nih. Dan saya pikir malam ini cukup menarik diskusi kita, dialognya kita lanjut lain waktu. Pak Adil, Pak Nuh. Saya boleh sedikit Pak Tris. Tadi saya komentari mengenai biaya logistik tinggi. Ini mungkin ya masukan lah buat pemerintah. Artinya coba ditinjau ulang lah, coba dilakukan survei ulang. Karena statement itu sangat mempengaruhi psikologis kawan-kawan kita. Kalau memang mahal, mahalnya di mana? Betul. Dan pemerintah pun harus mulai fair lah. Jangan hanya bicara logistik, tapi yang diundang cuma akademisi. Betul. Tapi diundang hanya birokrat. Ya, yang mereka bukan problem solving gitu loh. Kalau mau benar-benar tuntas. Dan yang bikin biaya tinggi kan bukan akademisi Pak katanya. Kenapa Pak Tris? Yang bikin biaya tinggi kan pelaku logistik, tapi yang undang akademisi. Kan berarti akademisi yang bikin biaya tinggi. Makanya pelaku logistik ini, praktisi ini yang harus dikasih ruang yang lebih luas. Sehingga pembahasannya itu lebih kena gitu loh. Kalau kita bicara teori-teori ini, ya buat saya aneh. Persoalan logistik ini bukan sekedar di teori. Gitu ya. Makanya harapannya pemerintah ya mulai dikasih porsi besar lah buat para praktisi ini. Sehingga obatnya itu jadi obat paten gitu. Mantap. Gitu. Vaksin logistik supaya bisa kaya raya Pak ya. Nah ini cukup menarik ya diskusi kita, dialognya Jawa Barat. Pak Adil, Pak Nuh, terima kasih banyak. Di lain waktu kita coba cari kesempatan yang undang Pak Adil, orang sibuk susah banget nih sama Pak Nuh. Jadi kita berharap bisa podcast lagi, kita bareng-bareng diskusi untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu sama teman-teman kita, Pak Adil, Pak Nuh. Ya dan terima kasih. Ya, malam ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di industri logistik, diskusi kita, dan kita akan berlanjut dengan materi-materi berikutnya. Terima kasih, saya tutup acara podcast kita malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.